Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekayu Pamungkas. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu materi proposal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Pada umumnya, proposal merupakan sebuah program atau rencana suatu kegiatan yang sifatnya hanya sebagai usulan saja. Berikut adalah pengertian proposal menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Hasnun Anwar. Menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Lalu menurut Jay, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Kemudian menurut Keraf, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Dan yang terakhir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Yang kedua yang akan kita bahas adalah struktur proposal. Struktur proposal yang pertama yaitu sampul. Proposal kegiatan mesti mempunyai sampul, memakai logo kegiatan, atau sanggup memakai logo organisasi. Struktur yang kedua yaitu latar belakang. Dalam penulisan latar belakang, tidak semerta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum, ke perihal yang berupa khusus. Struktur yang ketiga yaitu adalah nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, struktur yang keempat adalah tema. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang telah disepakati secara bersama. Kemudian, struktur yang kelima adalah tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencangkup alasan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang keenam, jenis kegiatan atau acara. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Seluruh model kegiatan mesti ditulis karena instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Struktur ketujuh, sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Sarana promosi berasal dari umbul-umbul, pakaian, pamflet, brosur, spanduk, audio, dan lain-lain. Struktur yang kedelapan yaitu adalah estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan, ditulis secara detail dengan harganya. Struktur yang kesembilan adalah penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf pada instansi. Struktur yang ke-10 atau struktur yang terakhir adalah susunan kepanitiaan. Dalam susunan kepanitiaan meliputi nama panitia serta jabatan dan tugas yang diembannya. Materi ketiga dari proposal yang kita bahas adalah tujuan pembuatan proposal. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan bantuan dana. Yang kedua untuk mendapatkan dukungan. Dan yang terakhir untuk mendapatkan perizinan. Materi yang keempat yang akan kita bahas adalah ciri-ciri proposal. Ciri-ciri proposal ada 4. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan dan latar belakang acara. Dan yang terakhir, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah tentang fungsi dari proposal. Fungsi proposal ada 4. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan. Yang terakhir, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis proposal. Jenis proposal ada 4. Yang pertama, proposal penelitian. Kedua, proposal proyek. Ketiga, proposal bisnis. Dan yang terakhir adalah proposal kegiatan.
Proposal penelitian adalah proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Proposal jenis kedua adalah proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Proposal jenis selanjutnya adalah proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Proposal jenis terakhir adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Selanjutnya, materi sistematika penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ada 12. Yang pertama, latar belakang. Kedua, batasan masalah. Ketiga, rumusan masalah. 4, tujuan penelitian. 5, manfaat penelitian. 6, tinjauan pustaka. 7, metode penelitian. 8, objek penelitian. 9, metode pengumpulan data. 10, metode analisis data. 11, hasil yang diharapkan. Dan 12, daftar pustaka. Untuk sistematika penulisan proposal kegiatan ada 12 juga. Yang pertama, latar belakang kegiatan. Yang kedua, dasar pemikiran. Ketiga, nama kegiatan. 4, target kegiatan. 5, manfaat kegiatan. 6, jenis kegiatan. 7, waktu dan tempat kegiatan. 8, jadwal kegiatan. 9, pelaksanaan dan organisasi kerja. 10, sasaran. 11, anggaran, dana kegiatan. Dan yang ke-12 adalah penutup. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang kaidah bahasa proposal. Kaidah kebahasaan proposal terdiri dari 6. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata untuk pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, dan adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, ketiga, selain itu. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan. Dan yang keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.